Baik, kemudian di dalam kajian beliau di di sebuah forum kajian, beliau menyampaikan juga ya, mengutip Dr. Irsan Majid Al-Kilani. Ini bukunya Dr. Irsan ini adalah tentang bagaimana kebangkitan Islam ya ketika memenangkan perang salib ya. Beliau menuliskan kutipan itu. Ya, kebangkitan umat Islam dan bangsa-bangsa lain itu ditandai dengan lahirnya satu generasi baru, kata beliau. Dan itu semua diawali dengan adanya satu lapis guru. Maksudnya satu generasi. Ya, ada guru-guru yang di generasi itu dia mendidik murid-muridnya. Nah, kebangkitan lembaga-lembaga pendidikan kita juga dimulai dari kebangkitan guru-guru. Artinya, kalau kita hari ini ingin membentuk sebuah generasi yang hebat, yang luar biasa, maka guru-guru itu yang harus juga dibenahi, bukan hanya santrinya, tapi gurunya juga. Ya, termasuk saya sebagai pendidik, saya juga salah satu yang harus merenungi apa yang saya sampaikan sendiri dalam forum kita malam hari ini. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa ketika kita masuk memperingati Hari Santri Nasional ini, kita perlu tahu bahwa sejarahnya pesantren itu memang tidak pernah terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melawan siapa? Melawan penjajah, ya, Belanda, ya, dan sekutu, ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, banyak sekali ulama-ulama itu ternyata mereka perannya, ya, ketika mereka itu membangun perjuangan, ya, itu dengan cara mereka mendirikan pesantren-pesantren. Jadi ketika para ulama-ulama itu mereka di perkotaan itu mereka melihat banyak konfrontasi dengan para penjajah, kemudian mereka hostnya maaf ini ya, mereka banyak yang kemudian masuk ke pelosok-pelosok, ya, ke desa-desa untuk kemudian mereka di sana membangun kekuatan umat itu dengan mendidik para santri. Ya, jadi dari dulu memang banyak sekali ulama. Contohnya ini, ya, Syekh Yusuf Al-Maqasari. Ini beliau hidupnya di tahun, ya, 1627 sampai 1620. Maaf, ini mungkin saya tulis ya. 1617 sepertinya. Kemudian 1629 Masehi. Kemudian Abdul Somad, ya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ini juga sejarahnya menunjukkan bahwa beliau-beliau ini dulu ketika membangun pesantren itu mereka adalah orang-orang yang dari sejak awal temanya membangun pesantren itu adalah memperkuat perjuangan umat Islam untuk melawan penjajah. Dan yang menjadi batu loncatan, ya, umat Islam, ya, untuk kemudian bangkit dan kemudian menunjukkan izahnya, ya, kehormatannya sebagai seorang santri, sebagai ulama, itu dipicu dari resolusi jihad tahun 1945 22 Oktober yang kemudian hari ini diperingati sebagai Hari Santri. Jadi harus ngerti sejarahnya Hari Santri itu sebetulnya adalah resolusi jihadnya Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan orang-orang NU pada saat itu. Jadi pada saat itu Hadratus Syekh itu, ya, mengirimkan resolusi kepada pemerintah karena pemerintah ketika itu kurang tegas dalam menyikapi orang-orang atau penjajah yang masih bercokol di Indonesia, padahal kita sudah merdeka. Mereka ingin menggerogoti Indonesia itu dengan melakukan hal-hal yang mereka nggak mau keluar dari Indonesia sebelum mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, resolusi jihad itu sampai dipublish, ya, dimasukkan dalam sebuah koran lokal, ya, Kedaulatan Rakyat, ini di Jogja, ini Kedaulatan Rakyat. Di situ headline-nya menjadi headline utama, ya.
60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Ya, perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Nah, teman-teman sekalian, ketika itu orang-orang NU ya yang khawatir ya pemerintah itu tidak tegas, kemudian di level-level bawah itu banyak sekali merasakan kezoliman yang masih dilakukan oleh para penjajah waktu itu Belanda. Nah, sehingga isi resolusi jihad dari pendahulu kita, orang-orang NU, mereka menyampaikan yang pertama poinnya adalah memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama. Ya, ini perlu digarisbawahi. Membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Ya, ini bunyi teksnya seperti ini sebetulnya masih tulisan dengan ejaan lama ya. Jadi U-nya itu masih OE gitu ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan yang bersifat fisabilillah, bersifat sabilillah. Ya, artinya ini perjuangan bersifat sabilillah itu kalau dalam bahasa Arab ya jihad fisabilillah. Untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Jadi mereka itu berjuang bukan hanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi mereka juga berjuang untuk menegakkan agama Islam agar tidak ditindas oleh para penjajah. Ya, jadi ini adalah resolusi jihad yang kemudian pada saat itu ya menjadi sebuah kesimpulan bahwa peristiwa 10 November 1945 itu sebenarnya tidak pernah luput dari peran santri dan ulama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini yang jarang sekali dipublish, jarang sekali dibahas, ya sehingga seolah-olah perjuangan rakyat Indonesia khususnya di Surabaya itu murni karena perjuangan arek-arek Surabaya. Padahal para santri khususnya para binaan-binaan oleh ulama-ulama NU pada saat itu mereka semua juga turun dalam berjuang ya langsung di lapangan. Nah, ini yang jarang sekali dipublish dan barangkali diungkit ya di dalam pendidikan kita. Nah, dan itu real ya bahwa jihad bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi jihad justru adalah penyelamat dari bangsa dan negara ini. Ya, seperti itu. Nah, di dalam isi resolusi itu ada detailnya, yang disampaikan gitu, jadi menimbang ya bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Yang kedua, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Ya, jadi pertimbangannya itu bahwa mempertahankan negara Republik Indonesia dan menegakkan hukum agama Islam ya karena warga negaranya paling besar adalah umat Islam. Mengingat bahwa pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang ya dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia karena sudah dinyatakan merdeka. Ya, jadi mereka melanggar kedaulatan negara Indonesia. Kemudian mereka juga melanggar agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Jadi di sini itu bisa dikatakan bahwa jihad pada saat itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena wajib menurut hukum agama. Ya, fardu ain ini. Ya, kenapa? Karena agama sedang diserang, negara sedang diserang. Ya, kalau kita tidak bertempur, maka akan habis ya negara ini, agama ini akan dinista, akan dijajah. Ya, seperti itu.
Kemudian bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian memutuskan memohon, ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi di situ keputusan ini adalah ditujukan kepada pemerintah dan memerintah agar mereka agar pemerintah memerintahkan orang-orang kaum muslimin semuanya untuk berjihad fisabilillah, ya, untuk tegaknya negara Republik Indonesia yang merdeka dan agama Islam. Di sini tertanda 22 Oktober 45, dan inilah kemudian menjadi tonggak berdirinya Hari Santri, ya, nasional. Nah, bukan hanya orang-orang NU yang membantu perjuangan ini, ya, karena ternyata penetapan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, sebagai pahlawan nasional itu ternyata yang mendasari Kepres nomor 657 tahun 1961, yang mendasari adalah 2 poin ini. Yang pertama, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sedang terjajah. Sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Jadi ternyata salah satu yang menjadi pertimbangan kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap sebagai pahlawan nasional atau diangkat sebagai pahlawan nasional, itu karena perjuangan beliau adalah membangkitkan kesadaran, ya, umat Islam di Indonesia bahwa mereka itu terjajah sehingga harus segera belajar dan melakukan sesuatu. Gitu. Jadi pesantren-pesantren atau organisasi-organisasi pendidikan, mereka semua memfokuskan, ya, pendidikan itu bukan hanya untuk belajar ilmu saja secara umum, tetapi juga sebagai tempat untuk berjuang. Ya, ini perlu digarisbawahi, teman-teman. Oleh karena itu, bagi mahasiswa hari ini, ya, yang disebut sebagai mahasiswa ala santri atau mahasantri ini, maka jangan sampai itu hanya sebagai klaim-klaim saja, tetapi jadikan, ya, bahwa belajar itu kalau di institusi pendidikan bukan hanya sebagai tempat untuk menimba ilmu, tetapi sebagai tempat untuk membangun kesadaran, ya, tentang apa? Tentang diri kita, tentang kondisi umat, tentang bangsa dan negara kita, ya. Untuk apa? Untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi berjuang berbuat sesuatu, ya. Nah, ini perlu dipahami makna ini. Kemudian Muhammad Nasir, ya, seorang tokoh muslim yang sangat luar biasa kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau mengatakan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikembangkan dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi merupakan peran yang penting dalam perjuangan nasional. Ya, jadi kalau pesantren begitu, maka hari ini kalau kemudian universitas mau memposisikan dirinya sebagai kelanjutan dari perjuangan pesantren, maka seharusnya jangan pernah memutuskan visi, ya, bahwa pesantren itu sebagai tempat untuk membangun kesadaran akan perjuangan, ya, bangsa Indonesia, ya. Nah, kemarin tanggal 21, ya, maaf, 21 bulan 10 ini seharusnya. Nah, di sini menyikapi Hari Santri ini, ya, Menteri Agama kita Yakut Khalil, beliau mengatakan bahwa tentang Hari Santri ini, beliau mengatakan ini sebagai bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa raga juga merupakan komitmen. Jadi tema dari Hari Santri tahun ini 2021 adalah siaga jiwa raga. Ya, juga merupakan komitmen seumur hidup santri untuk membela tanah air
yang lahir dari sifat santun, rendah hati, pengalaman, dan tempaan santri selama di pesantren. Jadi ini sejalan ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu sejalan dengan bagaimana para ulama-ulama kita dulu mempersiapkan santri itu agar mereka siap ya menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela tanah air. Ya, ini penting sekali untuk dipahami ya, supaya teman-teman supaya punya visi gitu loh kalau kuliah itu. Jadi saya tuh sedih banget ya kalau melihat mahasiswa itu ya kuliah itu ada yang tujuannya untuk cari kerja ya. Kalau nggak kuliah ini susah cari kerja. Ada yang tujuannya pengen membahagiakan manut sama orang tua ya, aslinya hanya sekedar itu saja. Ya memang itu baik ya, tetapi bukan cuman itu, karena ilmu itu kalau kalau dipelajari tidak untuk diamalkan itu mubazir ya, mubazir, karena orang tua itu membiayai puluhan juta kepada anaknya untuk anaknya bisa sekolah, itu bukan bukan sekedar untuk menyenangkan hati ya, tetapi agar anaknya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk hidupnya, untuk agamanya, gitu seharusnya ya, seharusnya begitu ya. Jadi kalau yang kuliah hanya untuk mendapatkan pekerjaan ya, nanti setelah wisuda itu bahagianya cuma seminggu 2 minggu kalau belum dapat kerjaan ya, nanti berikutnya jadi termenung lagi ya, karena ternyata bahagianya cuma sementara aja ya. Kalau nggak dapat kerja ya itu juga nggak bahagia juga ya. Bahkan banyak juga ya orang-orang yang lulus kuliah ya, ternyata biaya kuliahnya sama biaya gaji pekerjaannya nggak nyucuk ya. Kalau kuliah habis ratusan juta, ternyata kalau kerja ya ratusan juta itu harus dia dapatkan, kembalikan duitnya itu harus nunggu sekian puluh tahun ya. Artinya buat apa terusan kalau nilainya itu hanya nilai-nilai ekonomis kayak gitu aja ya, tentu rugi kita. Tapi kalau ilmu kita gunakan untuk kemudian berjuang ya, untuk menegakkan agama ini, bangsa ini, negara ini, maka itu nilainya nggak bisa dinilai dengan uang ya, dinilainya dengan pahala yang luar biasa di hadapan Allah nanti. Kemudian ternyata model pendidikan pondok pesantren itu juga sudah dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau pernah menulis artikel di majalah Wasita ya tahun 1928. Apa yang beliau tulis? Beliau mengatakan mulai zaman dahulu hingga sekarang rakyat kita mempunyai rumah pengajaran yang juga merupakan rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang disebut pondok pesantren. Kalau zaman Kabudan dinamakan pawiyatan atau asrama. Adapun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumah kiai atau guru yang dipakai buat pondokan santri-santri atau cantrik-cantrik dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Nah ini persis sama ya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Nabi itu setiap hari pagi, siang, sore, malam, sejak Nabi keluar dari pintu rumahnya, itu para sahabat selalu berinteraksi dengan beliau terus-terusan. Sehingga Nabi itu bisa membersamai para sahabat sampai mereka terdidik secara adab, secara akidah, secara akhlak, ya, sampai kemudian mereka menjadi generasi terbaik. Jadi memang di dalam Islam itu konsep pondok itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Meskipun Nabi tidak punya tempat untuk menginap ya untuk para ini ya, tapi Nabi membersamai para sahabat ya di satu lingkungan yang sama. Jadi pembelajaran itu, pembinaan itu dilakukan secara terus-menerus ya, karena ada banyak sekali proses tarbiyah di situ ya. Sebenarnya bukan masalah ininya ya, bukan masalah nginepnya sebenarnya. Karena kalau menurut Dr. Adianusa ini, kunci dari pesantren itu sebetulnya ada 6 poin. Jadi disebut, kalau Ustadz Adian atau Dr. Adianusa ini dia bilang
6 rukun pesantren. Ya, apa rukun itu? Yang pertama, ya, ada keteladanan dari gurunya atau kiainya. Ya, jadi kiainya itu adalah orang yang layak diteladani. Ya, apakah ada guru atau kiai nggak layak? Ada. Ya, pesantren itu kalau sampai ada kiainya yang nggak bener akhlaknya, maka dia nggak layak untuk ditempati sebagai tempat untuk mengambil ilmu, ya. Karena yang utama itu konsep pesantren itu supaya kiai dan muridnya, santrinya itu hidup bersama dan mereka bisa meneladani semua waktu yang dia lihat tentang kiainya atau gurunya itu diteladani. Yang pertama. Yang kedua, adanya pendalaman agama di situ. Jadi ilmu-ilmu agama, ulumuddin itu diajarkan di situ. Akidah, akhlak, fikih, bahasa Arab dan sebagainya itu diajarkan di situ. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada pendidikan adab. Ya, pendidikan adab tentang bagaimana orang itu sadar akan dirinya. Itu namanya adab. Ya, pendidikan adab. Ya, kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa pesantren itu selalu harus ada nilai-nilai perjuangan yang diajarkan di situ. Ya, sehingga mereka itu, para santri itu setelah lulus, mereka itu ngerti dia harus ngapain. Ya, itulah kenapa banyak sekali santri-santri di pondok-pondok yang bagus itu, ketika santrinya lulus, itu disuruh ngabdi dulu. Ngajar di misalnya di cabang-cabang pesantrennya di kota-kota yang lain. Suruh ngajar. Itu bentuk pengabdian, bentuk perjuangan dari ilmu yang sudah ya, yang sudah diajarkan oleh para gurunya. Ya, dan juga misalnya seperti di Indonesia ada seperti yang saya tahu di Hidayatullah itu santri-santrinya kalau sudah lulus nanti mereka dikirim ke daerah-daerah pelosok Nah, saya lihat banyak sekali ya namanya santri-santri lulusan pesantren, kemudian mereka kuliah ya, kemudian hafalannya hilang, kemudian tadinya di pesantren berjilbab ternyata setelah kuliah jilbabnya dicopot, ya kan? Ini jangankan dia paham tentang perjuangan ya, dia bahkan nggak paham tentang nilai-nilai agamanya sendiri, gitu. Nah, kalau seperti itu berarti dia menyalahi adabnya dia sebagai seorang murid ya di sebuah pesantren. Kemudian yang kelima adalah menanamkan jiwa-jiwa kemandirian. Nah, ini penting. Ya, banyak di antara kaum muslimin ya yang mereka setelah lulus itu udah langsung tahu apa yang harus mereka lakukan untuk apa namanya? Kemudian harus bekerja ya. Tapi bekerja ini bukan menjadi orientasi utama. Orientasi utamanya adalah bagaimana kemudian mendedikasikan ilmunya untuk perbaikan umat. Ya, bekerja itu hanya salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan dirinya, istrinya, anaknya, hanya itu. Yang utama bukan itu. Ya, coba bayangkan kalau kita itu belajar, tapi orientasi kita hanya terkait dengan uang, ya, mengejar karir, ya, mengejar karir buat apa? Ya, nanti ujung-ujungnya duit. Orientasi kita menuntut ilmu jadi duit, bukan orientasi memperbaiki atau islahul misalnya masyarakat yang memperbaiki masyarakat. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah adanya persiapan untuk memahami tantangan dakwah dan pemikiran kontemporer. Jadi ini harus ada. Orang-orang yang mondok itu, yang santri-santri pesantren itu harus ngerti kalau mereka nanti keluar dari pondok, ya selesai lulus pesantren, mereka akan menghadapi problem-problem pemikiran. Ada liberalisme di luar sana, ada sekulerisme di luar sana, ada orang-orang yang kemudian mengajak kepada keburukan dengan dalil dari logika.
itu kalau santri-santri nggak dibekali, nanti mereka lulus kuliah, lulus pesantren, masuk perkuliahan, lihat temennya kok gak enek sing hafalan Quran ya, gitu. Ketemu temennya lapo kon ngapalno Quran ya. Wis ngene ae lah kon ngapalno ya gak oleh duit aja misalnya gitu. Aku loh gak tahu sholat tapi yo oleh duit terus misalnya gitu. Kemudian "Duh, iya ya gitu. Nah, ini pola-pola berpikirnya anak-anak sekarang itu kan bahaya-bahaya ya, karena kita lihat di sosial media luar biasa. Ya, baru-baru ini kan ada eh, apa namanya tokoh sosial media ya yang suka bikin statement-statement dark jokes ya. Kemudian dia ketangkep karena pakai narkoba. Itu dari data-data yang sebelumnya dia statement dia sebagai seorang ateis dia belak-belakan dia omongin di video ya di YouTube ya dan di beberapa akun Instagram ya. Itu kayak gitu-gitu itu kalau kita nggak dibekali ya para santri nggak dibekali nanti ketika mereka berhadapan dengan dunia eh, di luar pesantren mereka akan kaget-kaget ya. Itulah kenapa sampai ada perguruan tinggi Islam di Indonesia yang jurusannya filsafat ya. Kemudian mereka bikin seminar atau acara apa gitu ya. Judulnya Tuhan Membusuk ya. Nah, itu padahal apa namanya perguruan tinggi Islam di Indonesia di Surabaya gitu. Sampai dulu kasus luar biasa. Nah, itu mereka bukan meneruskan perjuangan pesantren kalau kayak gitu. Ya, mereka justru menghancurkan seluruh pondasi-pondasi yang membuat para santri itu kemudian kuliah dan kemudian mereka justru murtad ya dari agamanya. Ya, bagaimana mungkin kemudian Tuhan dijuduli Tuhan membusuk. Oke, kemudian Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan mendidik itu berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak-anak kita supaya mereka kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab dan bersusila. Ya, jadi mendidik budi pekerti ini penting ya supaya mereka nanti jadi anak-anak yang beradab. Nah, beliau juga mengatakan bahwa pengajaran beradab itu, pengajaran adab itu adalah ya agar seutuhnya jiwa anak itu terdidik bersama-sama dengan pendidikan jasmaninya. Jadi ruhnya dengan jasmaninya itu sama-sama terdidik. Ya, karena itu hakikat pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, seperti itu. Kemudian ya di balik gagasan itu, Ki Hajar Dewantoro itu beliau sebetulnya menolak keras pendidikan barat. Sehingga beliau kemudian mendidik murid-muridnya dengan mendirikan taman siswa. Waktu itu beliau katakan apa? Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial dan sifatnya tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika kata beliau. Tetapi anehnya, nah ini nih, anehnya ini sampai hari ini masih ada. Banyak priayi atau kaum bangsawan yang senang dengan menerima model pendidikan seperti ini, mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah hanya untuk mengembangkan intelektual dan fisiknya semata-mata, hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka kemudian jadi buruh. Wis persis hari ini. Ya, kita kalau milih jurusan biasanya mahasiswa ya diskusinya pertama apa? Ojo jurusan iku, angel golek kerja, ya kan? Ojo jurusan iku, ya gajine sithik. Ya, mending di jurusan ini peluang kerjanya besar, dibutuhkan, ya kan? Nanti gajinya tinggi, ya kayak gitu. Jadi orientasi pendidikan itu melulu masalah duit hari ini. Persis sama seperti pendidikan di zaman VOC ya, di zaman kolonial. Ya, ya. Kalau kita itu hanya
orientasi pendidikan kita seperti itu, maka tadi apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, ya manusia itu jadi nggak seperti manusia seutuhnya, ya. Nah, ini bahaya kalau seperti itu. Nah, padahal pidatonya Mendikbud ya, Nadiem Makarim itu tahun ini ya, 2 Mei yang lalu ketika Hari Pendidikan Nasional, beliau mengatakan gini, terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantoro tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia itu haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Ya, ini kalau kita perhatikan nih mulia banget ini, ya. Tapi kita ternyata terganjal luar biasa dalam pendidikan kita, kurikulumnya ya itu masih belum. Ini saya contoh ya, ini roadmap-nya pendidikan Indonesia yang sampai dengan tahun 2035. Ya, di sini ada kaitannya pendidikan kita itu dikaitkan dengan pendapatan per kapita, ya PDB. Di sini yang bawah ini tahun 1980 pendapatan per kapita kita adalah 522 US dollar. Kemudian ini tahun 2842 US dollar. 2015 jadi 3366 US dollar. Nanti ya pendidikan Indonesia harus bisa mendidik ya orang-orang yang berada di sektor-sektor ini agar mereka bisa bekerja, dapat gaji gede dan pendapatan per kapitanya di atas 9.000, yaitu 11.228 US dollar. Ini tahun 2030 ke atas. Jadi teman-teman sekalian, kita itu di roadmap-kan kalau mau belajar, mau di universitas itu lulus harus cari gaji yang gede. Itu orientasi utamanya. Ya, makanya arah dari pendidikan kita hari ini adalah untuk bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi bukan untuk menjadikan manusia seutuhnya, bukan. Yang punya keimanan, ketakwaan, sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita itu tertulis ya, membentuk manusia ya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya dan seterusnya. Ya, itu nggak terjadi. Kenapa? Karena orientasi utamanya sebetulnya untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, ya di atas 9.000 US dollar. Yaitu kalau ini 11.000 sekian per tahun itu berarti per tahun kita itu 157 juta per tahun pendapatan rata-rata ya PDB-nya. Artinya para siswa setelah lulus SMA maupun santri yang setelah lulus mondok akan mengarah pada pendidikan di universitas-universitas favorit, di jurusan-jurusan favorit yang diduga ya kelak bisa kerja cepat ya, menghasilkan duit banyak dan bisa menyumbang pertumbuhan PDB. Artinya orientasi pendidikan kita itu mengarah pada bagaimana caranya manusia bisa memenuhi kebutuhannya, sandang, pangan, papan. Jadi urusannya masalah perut ternyata. Gitu. Padahal seharusnya tujuan pendidikan kita, ya, menurut Syed Naqib Alatas, seorang ulama di Malaysia, beliau mengatakan bahwa manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Jadi menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya. Atau Muhammad Nasir mengatakan sebagai manusia yang integral, yaitu manusia sebagai hamba Allah yang paripurna. Ustadz Adi Nusaini juga mengatakan, bukan hanya menjadi manusia yang bisa hidup, tetapi yang tahu makna hidup. Nah, itu hal yang penting. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita itu orientasinya belajar itu hanya untuk bisa hidup. Ya, kalau kita untuk bisa hidup, maka hewan itu juga bisa melakukan untuk bertahan hidup. Ya, itulah kenapa kita itu punya pemikiran kayak gitu ya, karena memang cara kita berpikir itu udah banyak terpengaruh oleh Darwinisme, survival of the fittest. Ya, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Siapa yang dia kuat, maka dia akan bertahan. Ya, nah ini ya.
Padahal kondisi kita hari ini, problem kita adalah hilangnya adab ya, di dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita. Nah, saya itu ngeri banget ya kalau di Indonesia itu, ya ini bukan ya, ini tanggung jawab kita maksud saya. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa wah kok dielek-elek terus, enggak ya, saya berjuang mati-matian untuk melakukan itu. Saya membuat Better Foundation salah satunya adalah untuk mendidik adab, untuk bisa bersinergi dengan tujuan pendidikan kita secara nasional. Kalau mereka kurangnya di mana, ya, maka saya harus berpikir bagaimana melengkapinya, bukan kemudian hanya mengkritik, bukan. Ya, saya mengkoreksi bukan berarti membenci. Saya mengkoreksi, kami berusaha juga untuk menunjukkan bahwa saya ini berkontribusi ya bersama teman-teman di Petrut itu, bagaimana cara kemudian mendidikkan adab kepada anak-anak muda. Saya prihatin begini, kalau di dalam Islam ya, masalah ilmu itu nggak akan mungkin bisa betul-betul menancap dalam hati kita, dalam jiwa kita, kecuali ketika kita menuntut ilmu itu disertai dengan pendidikan adab. Ya, maka sebelum ilmu itu ada adab. Ya, adab sebelum ilmu. Sedangkan hari ini, teman-teman sekalian, saya melihat masalah adab ini sangat kurang sekali. Ya, bukan hanya murid kepada guru atau kepada ilmu itu sendiri, tetapi guru sendiri juga kurang banget adabnya. Ya, jadi ini saya sampaikan karena memang saya berada di dunia institusi pendidikan ya, di mana-mana saya punya kenalan banyak sekali teman-teman dari berbagai kampus ya, dengan berbagai linknya. Mahasiswa-mahasiswa itu di berbagai kampus kalau masuk, mahasiswa baru itu masuk ya sudah diberi orientasi mahasiswa. Orientasi mahasiswa itu tidak diajarkan adab di dalamnya. Hanya pengenalan-pengenalan kampus, bahwa ini nama-nama dosen, ini nanti kurikulumnya begini, ini nanti ada namanya lab ini, lab itu, ya kan. Kemudian nanti akan ada ekskul ini, ekskul itu, nanti ada kegiatan ini, kegiatan itu, ya seperti itu. Tetapi adab tidak ditanamkan, sehingga ilmu itu didapatkan tanpa pembelajaran adab. Ya, sehingga bagaimana nanti kemudian outputnya bisa maksimal. Ya, itulah kenapa hari ini demi mendapatkan nilai yang baik, ya mahasiswa itu rela nyontek itu, nipu-nipu gurunya, nipu dosennya, nipu orang tuanya demi mendapatkan nilai yang baik. Padahal dia kira kalau nilai yang dapat baik ya, nanti ya dia minimal bisa selamat dari cercaan orang tuanya atau gurunya. Padahal dia nggak selamat dari cercaan Allah. Kayak gitu. Ya, jadi ini konsep adab. Banyak juga di antara kita misalnya mahasiswa itu kepekaannya terhadap guru luar biasa, sangat rendah hari ini. Apalagi teman-teman yang milenial. Ini bukan apa-apa ya, karena memang saya rasakan betul ya, di mana-mana kasusnya seperti itu. Ya, lihat dosen kerepotan gitu ya. Ya udah ya. Nanti kalau dosen agak apa ini dikritik gitu ya, padahal adabnya dia sendiri nggak terlalu bagus pada dosennya. Ini kalau mau jadi mahasantri nggak kayak gitu, ya. Makanya di pesantren itu kitab pertama kali yang diajarkan di pesantren itu namanya Ta'limul Muta'alim. Ya, itu kitab tentang bagaimana adab-adab menjadi seorang santri, sebagai seorang yang belajar kepada guru, kepada ulama, kepada orang berilmu, ya. Itu. Jadi harus ngelontok dulu itu. Karena kalau nggak ngelontok kitab Ta'limul Muta'alim, ini nih kalau teman-teman mau. Ini yang versinya Imam Zarnuji ya. Imam-imam yang lain banyak sekali menulis tentang Ta'limul Muta'alim, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga punya buku yang judulnya persis sama, Ta'limul Muta'alim. Ya, itu sepertinya bisa di-download PDF-nya. Nah, itu kalau nggak dikaji,
nggak paham ya kalau cuma baca doang, harus dikaji. Ya, karena kalau bukunya Syekh Hasyim Asy'ari hanya poin-poinnya saja. Nah, teman-teman sekalian ini penting banget ya. Maka kalau dalam konteks adab ya, adab itu adalah kemampuan dan kemauan untuk mengenali segala sesuatu sesuai dengan martabatnya. Ya, misalnya contoh ilmu itu, kalau di dalam pesantren, kitab itu dia nggak boleh ditaruh sembarangan di bawah, di lantai, nggak boleh. Itu adab kita dalam martabatnya ilmu ini, itu cara kita menghormatinya adalah dengan menempatkan buku itu tidak sembarangan di bawah. Ya, buku ini megangnya aja nggak boleh kemudian ditaruh di jok, ya, kemudian diduduki joknya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Itu sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Ya, hari ini kita bisa melihat ya seberapa rendah ya perlakuan kita terhadap buku. Bahkan saya tidak pernah Ustaz, misalnya menaruh buku di bawah ya, karena saya nggak punya buku malahan itu tambah nemen gitu ya, tambah nemen. Ya, apalagi sekarang ya, misalnya di sini salah satu cara mengikat ilmu adalah dengan mencatat. Karena itu bisa membantu kita mengingat-ingat apa yang kita pelajari. Itu juga salah satu adab kita dalam menuntut ilmu. Ya. Nah itu yang kayak gitu itu hari ini, waduh rendah banget. Ya, buku catatannya anak-anak mahasiswa itu, ya Allah, pokoknya gak pokro lah begitu ya. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Termasuk saya sebagai guru, saya sebagai dosen. Saya banyak nanti saya akan sampaikan adab-adab guru yang saya sendiri harus taati, yaitu menurut para ulama. Jadi ulama itu seharusnya dihormati. Dihormatinya itu harus tepat. Yang dihormati adalah ilmunya, ketakwaannya. Bukan karena dia pintar ngomong. Bukan karena dia menghibur atau suka guyon atau kocak ya ininya. Bukan karena banyak followernya, bukan. Kan sekarang banyak tuh televisi-televisi ya kan, mereka membuka lowongan ustadz ya. Syaratnya salah satunya adalah dia harus pandai menghibur ya, kocak, harus kocak dia. Kalau nggak kocak nggak mau. Itu. Ini parah nih. Kemudian 3 pilar keberhasilan yaitu guru, murid dan orang tua. Masing-masing harus tahu peran masing-masing. Nah, ini contoh ya, ini 2 slide terakhir. Adab yang harus dimiliki seseorang pelajar ya, seorang pelajar menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Senantiasa berusaha membersihkan hati dari penyakit hati. Ya, dengki, akidah, akhlak yang rusak itu harus dibersihkan. Jangan sampai dia punya kedengkian. Ya, masalah akidah, masalah kesesatan dalam berpikir itu harus dibersihkan. Ya. Kemudian yang kedua ikhlas mencari ilmu, bukan untuk cari duit. Cari ilmu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita berilmu, semakin kita mendapatkan keridhaan Allah. Dan kemudian bertekad mengamalkan setelah kita dapat ilmu itu. Jadi orientasinya bukan cari kerja, ya. Cari kerja bagian dari kita menuruti perintah Allah yang lain, yaitu apa? Mandiri dalam ekonomi, dalam pendapatan. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya, tetapi itu bukan orientasi utama kita dalam belajar. Itu harus tahu. Ya, sehingga nanti nggak ada orang-orang yang sudah lulus pesantren, lulus kuliah, terus kemudian tidak mau berkontribusi terhadap agamanya hanya karena sibuk kerja. Itu tidak ada ceritanya. Kalau menurut adab orang menuntut ilmu, tidak ada ceritanya orang meninggalkan aktivitas perjuangannya terhadap agamanya demi kerja atau sibuk kerja. Itu tidak ada ceritanya. Ya, kalau dia nggak bisa kontribusi fisik ya silahkan kontribusi dengan hartanya misalnya begitu. Lah itu gak kabeh itu. Kemudian yang ketiga, jangan mencari ilmu untuk mengejar kesenangan duniawi, jabatan, popularitas, pengaruh dan sebagainya. Pengen S2 supaya apa? Bisa naik jabatan, eselon.
pengen S3 supaya apa nanti kalau nyalek biar keren gitu ya, ada titelnya panjang. Nah, kalau kayak gitu ruwet ini kalau orang belajarnya seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak menunda-nunda waktu dalam mencari ilmu. Harus sabar atas kehidupan yang sederhana. Maksudnya gimana? Ya jangan berfoya-foya. Orang itu kalau menuntut ilmu itu hindari foya-foya. Gak boleh. Ya kalau teman-teman mungkin kalau dulu pernah nonton film Ketika Cinta Bertasbih ya, itu Habibur Rahman Al-Sirozi itu menggambarkan mahasiswa-mahasiswa Mesir di Al-Azhar itu bagaimana perjuangan dia bisa hidup di sana dalam menuntut ilmu ya. Khairul Azam itu digambarkan di sana sebagai seorang mahasiswa yang ideal banget secara perjuangan dia dalam menuntut ilmu ya. Ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada orang tuanya luar biasa. Sampai dia berkorban macam-macam untuk melakukan. Kemudian yang keenam, mampu membagi waktu dengan baik. Kemudian mengurangi makan minum. Karena apa? Karena makan minum kalau dalam kitab Talim Talim itu kalau kebanyakan bisa membuat kita mudah ngantuk dan nggak jadi belajar. Ya, sedikit tidur, pandai memilih teman, ya dan sebagainya. Jadi dulu kalau saya kuliah itu, saya itu paling nggak suka kumpul sama teman-teman yang malas ngerjain tugas. Ya, kenapa? Karena berkumpul dengan mereka itu menyebabkan kita terlena. Akhirnya jadi malas juga ngerjakan tugas. Jadi paling ini deketin teman-teman yang rajin-rajin. Meskipun saya nggak rajin sebenarnya. Tapi deketin itu supaya memunculkan giroh lagi untuk mengerjakan tugas. Nah kalau ini adab sebagai seorang guru. Nah ini supaya ya supaya eh, di antara kita itu adil gitu ya. Saya juga nggak ngomong tentang murid-murid saja, adab sebagai murid. Saya juga ingin mengingatkan pada diri saya sendiri. Pertama, guru itu harus selalu tak korup, mendekatkan diri pada Allah. Jadi kesolehannya harus tinggi. Kemudian rasa takut yang pada Allah itu tinggi. Ya, kemudian rendah hati, tawadu, nggak sombong. Kemudian selalu khusyuk dalam ibadahnya. Kemudian selalu menaati hukum Allah dan selalu menggunakan ilmunya dengan benar. Jadi kalau ada sebenarnya kita itu boleh menolak guru yang dia tidak layak diambil ilmunya karena dia melakukan keburukan. Itu boleh. Ya, karena dia nggak qualified sebagai seorang guru yang kita ambil ilmunya. Ya, misalnya dia gunakan ilmunya untuk hacker misalnya gitu ya, untuk bobol eh, apa namanya rekeningnya orang misalnya gitu. Kita tahu, nah itu nggak layak dia diambil ilmunya. Kemudian zuhud tidak cinta dunia, selalu mensucikan jiwa dan menegakkan sunnah Rasul dan lain sebagainya. Banyak sekali ya sebenarnya adab-adab itu karena dalam kitab itu sangat panjang sekali yang dibahas. Itulah teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan sehingga kalau kita ingin membawa nuansa santri itu dalam kehidupan kita atau teman-teman sekalian yang ada di universitas, maka mindset kan dalam diri kita itu adab-adab kita sebagai seorang santri, yang mana seorang santri itu harus paham bagaimana memposisikan dirinya dalam menuntut ilmu. Karena kalau nggak seperti itu, ya maka ilmu itu nggak akan bisa mengubah jiwa kita, pemikiran kita, mindset kita, sehingga ilmu yang kita pelajari itu akan menguap begitu saja dan tidak menjadi eh, jariah ya dalam kehidupan kita di akhirat. Insya Allah itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz dan juga kita telah mendengarkan tadi bahwa pendidikan Indonesia itu masih berorientasi untuk meningkatkan pendapatan per kapita untuk mencari duit sebagai kebutuhan hidup. Padahal sebagai pendidikan itu kan untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah serta membentuk individu itu lebih peduli memperjuangkan agama dan bangsa. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada para partisipan yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh melalui chat ataupun raise hand terlebih dahulu. Apabila sudah raise hand, boleh open mic. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang ada di kolom chat.
pertama dari Kak Andika. Uh, saya langsung bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang Ustadz sampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih banyak PR, masih cenderung ke mindset ekonomi. Seperti buku yang berjudul Sekolah Itu Candu. Kita dididik seperti robot yang satu arah saja dan adab seakan dinomor duakan. Sedangkan manusia itu unik, memiliki setiap warna masing-masing. Bagaimana bisa manusia bisa menjadi manusia seutuhnya, Ustaz? Ya, saya sepertinya pernah tahu nih buku ini. Kalau nggak salah diterbitkan oleh Resist Book. Ya, udah lama sekali buku ini. Dan ini perspektif yang dipakai itu perspektifnya Marxis. Ya, jadi perspektif kiri ya. Nah, kalau melihat dari perspektif kiri, sekolah itu akan dianggap, jadi kalau perspektif kiri itu yang paling terasa ya, kiri itu maksudnya apa? Marxisme, sosialisme, ya, komunisme dan sebagainya itu kiri. Mereka akan melihat institusi itu sebagai institusi yang di sana mendidik kelas sosial itu disekat. Ada dua, ini kelas atas, ini kaum kapitalis dan ini kaum proletar. Ya, jadi cara berpikir seperti itu adalah mindsetnya para pemikir Marxis. Ya, makanya kalau di situ mereka mengkritik pendidikan kita bahwa sekolah itu candu yang hanya mendidik siswa-siswa menjadi produsen dari mesin-mesin alat-alat produksi yang dimiliki oleh kapitalisme sehingga mereka hanya sebagai buruh saja, ya. Sedangkan yang menang tetap kapitalisnya. Nah, itu menurut saya tidak sepenuhnya benar. Maksud saya begini, ketika mereka mengatakan bahwa sekolah sebagai alat kapitalisme untuk mendidik para pegawai supaya mereka nanti lulus sebagai mental pegawai dan mereka nanti akan dikerjakan seperti robot sehingga mereka dieksploitasi secara fisik ya, kemudian digaji rendah. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Karena di dalam kehidupan kita itu nggak sesimpel itu. Ya, nggak sesimpel itu. Orang-orang yang bekerja secara ikhlas ya dengan memanfaatkan ilmunya demi perubahan yang ada di masyarakat, bangsa dan negaranya, itu terkadang bisa jadi dia ada di dalam sistem itu tadi. Tetapi yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah orientasinya itu tadi. Ketika dia bekerja dan dia niat bekerjanya adalah untuk memperbaiki masyarakat, untuk lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah, itu bekerjanya dia akan berikan nilai-nilai yang dia pelajari di dalam agamanya itu di dalam pekerjaannya itu tadi. Sehingga dampaknya bisa lebih luas. Secara contoh misalnya seorang penjaga toko katakanlah begitu. Apakah itu bisa seorang penjaga toko kemudian dia bisa merubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, itu bisa secara adab ya. Contohnya kalau mereka terdidik secara adab, secara etika, secara pemahaman agama, dia akan gunakan berdagang itu sebagai alat dia untuk berdakwah. Sebagaimana Rasulullah dulu pun begitu. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan pun demikian. Sebagaimana Imam Abu Hanifah pun melakukan itu. Ya, jadi ternyata akhlak kita ketika berjualan, ya interaksi kita dengan orang itu membentuk citra masyarakat terhadap Islam. Yang mana itu bisa menjadi sebuah panutan, keteladanan bagi para pedagang yang lainnya. Sehingga kita akan mewarnai ya dunia dunia perdagangan itu, mewarnai mereka ya sebagai contoh keteladanan cara kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kualitas produk yang terbaik, ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi sekolah itu
boleh-boleh saja melahirkan orang yang kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan, tidak ada masalah. Tetapi ketika orientasi utamanya itu dan dia melupakan seluruh orientasi yang utama di dalam hidup kita ini, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara, untuk merubah menjadi lebih baik, untuk memperbaiki ya hal-hal yang rusak. Kemudian kita diciptakan di dunia ini ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebagai hamba, sebagai orang yang kemudian menyembah Allah, beribadah. Itu harus menjadi orientasi utama. Gitu. Sehingga perubahan itu akhirnya jadi bertahap antara kita merubah diri kita sendiri menjadi orang yang paripurna, manusia seutuhnya tadi saya bilang. Kemudian nanti kita mencari atau membentuk keluarga yang sama-sama punya visi ya yang lurus seperti kita. Kemudian nanti punya istri, punya suami yang sama visinya. Kemudian nanti punya anak-anaknya nanti dididik dengan lebih baik. Kenapa? Karena orang tuanya sudah punya mindset visi yang luar biasa. Kemudian nanti jadi masyarakat. Masyarakat makin lama makin besar. Itulah kemudian menjadi sebuah perubahan dahsyat dalam negara ini. Itulah kenapa dulu Imam Al-Ghazali ketika membuat perubahan besar mendidik generasi menjadi generasi Salahuddin itu butuh waktunya panjang sekali puluhan tahun. Ya, kenapa? Karena itu tadi guru-gurunya disiapkan dulu. Madrasah ini untuk mendidik guru. Kemudian guru itu cari murid semuanya. Murid-murid dididik, kemudian mereka menjadi generasi Salahuddin. Jadi seperti itu prosesnya. Makanya teman-teman kalau menuntut ilmu kemudian orientasinya itu hanya duit, itu nanti ilmu yang dipelajari jadi nggak berguna. Padahal seharusnya kalau kita ingin kebangkitan umat ini kembali, maka kita seharusnya menjadi guru-guru. Meskipun kita itu bukan guru di institusi pendidikan, tetapi paling tidak kita itu punya orang-orang yang kita kader, ya entah itu bawahan kita di kantor, entah itu teman kita, entah itu kerja sosial misalnya di sebuah yayasan dan sebagainya. Yang penting kita bisa menyampaikan ilmu kita itu agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang berubah ya dan bisa menjadikan diri mereka itu berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Kayak gitu. Insya Allah.